setelah United tak melanjutkan minatnya untuk memulangkan Sam Johnstone. Sekarang Tottenham menjadi klub terdepan untuk mendapatkan jasa mantan penjaga gawang Manchester United itu. Spurs sangat membutuhkan pelapis yang sepadan untuk Hugo Lloris musim depan. Spurs memilih Johnstone lantaran performanya yang cukup konsisten musim ini. Terlebih ia bakal berstatus bebas transfer akhir musim nanti. Fans Chelsea telah mengecam Edouard Mendy dalam penampilannya yang jauh dari harapan saat menemui hasil imbang 2-2 dengan Wolverhampton pada Sabtu malam kemarin. Para fans memberikan saran pada Tuchel agar mengistirahatkan Mendy untuk beberapa pertandingan mendatang, agar Mendy bisa introspeksi diri dan memberikan menit bermain untuk Kepa. Saat Manchester United dipaksa tunduk di kandang Brighton, fans United menyanyikan lagu yang berlirik "You are not fit to wear the shirt", atau apabila diartikan, kamu tak pantas mengenakan jersey Manchester United. Bintang Manchester United Bruno Fernandes setuju dengan apa yang dikatakan oleh fans. Bruno merasa tim sedang berada di performa terburuk dan ketika fans menyanyikan lagu tersebut, ia merasa malu dan mengakuinya. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, Gavi sudah memutuskan untuk tetap tinggal di Spanyol bersama Barcelona. Pertemuan untuk membahas masa depan Gavi akan segera dilaksanakan oleh manajemen La Blaugrana. Kabarnya, Gavi akan menandatangani kontrak berdurasi hingga Juni 2026. Dilansir Football Espana, Edgar Davids akan kembali ke lapangan hijau, namun bukan sebagai pemain, melainkan sebagai staf kepelatihan timnas Belanda. Davids dilaporkan telah bergabung dengan mantan manajer Barcelona, Louis van Gaal di timnas Belanda. Davids dan van Gaal akan bekerja sama sebagai tim kepelatihan timnas Belanda jelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Nantes sukses mengangkat trofi Piala Prancis tahun ini setelah mengalahkan Nice di Stade de France. Ini trofi Piala Prancis pertama bagi Nantes dalam 22 tahun terakhir. Menariknya, Nantes mendobrak dominasi klub-klub papan atas Liga Prancis seperti Monaco, Marseille, bahkan PSG. Kemenangan ini juga membuat Nantes berhasil mengamankan 1 tiket di Europa League musim depan. Legenda Celtic Scott Brown memutuskan untuk pensiun musim ini. Brown sendiri merupakan ikon tim Celtic sejak 2007. Bersama Celtic, Brown sudah memenangkan segalanya di Liga Skotlandia. Pria 36 tahun ini tercatat telah mengoleksi 22 trofi yang hampir semuanya dimenangkan bersama Celtic. Thank you Scott Brown, enjoy your retirement. Bos The Gunners, Mikel Arteta ingin meningkatkan kualitas dan kedalaman opsi lini tengahnya pada musim panas nanti. Arteta ingin Tielemans ada di skuadnya musim depan. Tielemans bakal jadi pengganti yang sempurna bagi Granit Xhaka yang masa depannya di Emirates tak kunjung menemui kata pasti. Dengan Tielemans yang menolak perpanjangan kontrak dari Leicester, ini akan menjadi momentum yang tepat bagi Arsenal untuk membujuknya. Usai memenangkan Copa del Rey bersama Real Betis, Hector Bellerin mulai kerasan dan mempertimbangkan untuk mengubah status pinjamannya menjadi permanen di Betis. Pemuda 27 tahun itu tak memiliki klausul pembelian di akhir musim. Namun, kesepakatan ini tentu bisa saja terjadi apabila Betis benar-benar membutuhkan jasa pemain yang memiliki selera fashion cukup unik ini. Nama bintang muda Borussia Dortmund, Erling Haaland makin harum, terutama di kampung halamannya, daerah distrik Jæren, Norwegia. Bahkan pemain 21 tahun ini dibuatkan patung sebagai salah satu apresiasi atas pencapaiannya di usianya yang masih belia. Dilansir dari Sport Bible, Haaland dibuatkan patung dengan berbahan dasar kayu setinggi 3 meter dan berat 700 kg. Patung tersebut dibuat langsung oleh seniman lokal Norwegia, Yeti Lebarane, khusus untuk Haaland.
Atletico Madrid sukses mencuri poin penuh dari sang rival Real Madrid Senin dini hari tadi. Bertanding di Estadio Wanda Metropolitano, pasukan Diego Simeone mampu mengalahkan sang juara La Liga itu dengan skor tipis 1-0 berkat gol dari Yannick Carrasco dari titik putih di menit ke-40. Dengan tambahan 3 poin, Atletico Madrid masih nyaman di posisi 4 besar klasmen La Liga. Sementara, dari ajang Serie A, AC Milan kembali ke puncak klasmen Liga Italia usai membungkam Verona 3-1. Milan tertinggal lebih dulu dari tuan rumah berkat gol Davide Faraoni di menit ke-38. Setelah itu, Milan membalas dengan mencetak 3 gol masing-masing 2 gol dari Sandro Tonali di menit ke-45 dan menit ke-49, serta 1 gol lagi dari aksi Florenzi di menit ke-86. Dengan unggul 2 poin dari Inter, Milan kini diambang juara Serie A musim ini. Di kompetisi Liga Prancis, sang kampiun PSG bermain imbang 2-2 melawan Troyes. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Parc des Princes itu, PSG unggul lebih dulu lewat aksi bek senior Marquinhos dan penalti Neymar di babak pertama, sebelum disamakan kedudukan oleh Ike Ugbo di menit ke-30 dan Florian Tardeu di menit ke-49. Sementara dari ajang Bundesliga, Bayern Munchen yang sudah mengunci gelar juara ditahan imbang Stuttgart dengan skor 2-2. 2 gol dari Stuttgart dicetak oleh Thiago Thomas di menit ke-8 dan Sasa Kalajdzic di menit ke-52. Sementara, gol dari Bayern Munchen diciptakan oleh Serge Gnabry dan Thomas Müller pada babak pertama. Hasil seri ini masih belum menolong posisi Stuttgart di zona degradasi. Arsenal sukses mengalahkan Leeds United dengan skor tipis 2-1 dalam partai Premier League 2021-2022 pekan ke-36 yang digelar di Emirates Stadium Minggu malam waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan Arsenal diborong Edin Nketiah di awal babak pertama. Leeds sendiri sempat memperkecil ketinggalan melalui Diego Llorente. Arsenal menjaga peluang lolos ke Liga Champions musim depan dengan kini berada di posisi keempat, unggul 4 poin dari Spurs di posisi kelima. Mikel Arteta mengaku bahwa ia dan para pemainnya di Arsenal tidak sabar untuk segera menjalani laga penentuan perebutan posisi 4 besar klasmen Liga Primer Inggris melawan Tottenham Hotspur tengah pekan nanti. Kami ingin bersiap dan menata pertandingan itu seperti biasanya, dengan level antusiasme yang sama. Manchester City berada di ambang juara Liga Primer Inggris musim ini usai menang telak atas Newcastle United dengan skor 5-0 di Etihad Stadium Minggu malam. The Citizen mengoleksi 86 angka dan berada di puncak klasmen Liga Inggris 2021-2022, unggul 3 poin dari Liverpool di tempat kedua. Satu lagi, Manchester City juga unggul selisih gol atas Liverpool yakni unggul 68 poin berbanding unggul 64 poin. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menyebut semua orang kini mendukung Liverpool juara Liga Inggris 2021-2022. Hal tersebut diungkapkan Guardiola usai memimpin Manchester City menang 5-0 atas Newcastle pada pertandingan Liga Inggris. Menurut Guardiola, semua orang termasuk media mendukung The Reds karena Liverpool punya sejarah apik di Eropa. Namun, Guardiola mengaku tidak masalah dengan hal itu. Liverpool dibuat frustasi dalam perburuan titel Premier League kala menjamu Tottenham Hotspur di Anfield Minggu 8 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pekan ke-36 Premier League itu laga berakhir imbang 1-1. Ayal, Jurgen Klopp frustasi dengan hasil imbang tersebut. Pria Jerman itu mengkritik permainan negatif Tottenhamnya Conte, menilai mereka seharusnya bisa bermain lebih baik dengan pemain-pemain top di dalam skuad. Direktur olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, membenarkan Erling Haaland sedang menimbang masa depannya. Menurutnya, di Borussia hanya bisa pasrah jika penyerang asal Norwegia itu memilih hengkang. Kehl mengatakan, pihak klub tidak akan terkejut jika dia pergi pada bursa transfer musim panas 2022.
Teka-teki masa depan predator Borussia Dortmund, Erling Haaland bakal segera terjawab. Kabarnya, pengumuman akan dilakukan pekan depan. Dortmund sudah bersedia untuk mengaktifkan klausul pelepasannya yang berkisar 75 juta euro. Kepindahan Haaland juga diperkuat oleh pernyataan Direktur Dortmund, Sebastian Kehl. Dia memberi sinyal jika sang striker akan bergabung dengan Manchester City dalam waktu dekat. City jadi klub terdepan setelah berani menggelontorkan gaji sebesar 500.000 pounds per pekan atau setara dengan 8,9 miliar rupiah. Kabarnya, Cristiano Ronaldo menjadi salah satu pemain yang akan ditendang oleh Erik ten Hag karena usianya yang tak lagi muda. Namun, legenda Manchester United, David Beckham, memberikan dukungan bagi Cristiano Ronaldo untuk tetap bertahan di skuad The Red Devils. Meski usianya tak muda lagi, namun Beckham menilai CR7 masih memiliki peran penting bagi si Iblis Merah. Manchester City dapat pukulan di tengah upayanya mengejar gelar Liga Inggris. Ruben Dias, John Stones, dan Kyle Walker harus mengakhiri musim lebih awal karena cedera. Dias alami masalah otot saat City menang atas Newcastle United. Sementara itu, Kyle Walker mengalami masalah pada pergelangan kaki saat City kalah dari Real Madrid di Liga Champions tengah pekan kemarin. Sedangkan John Stones sudah absen di 2 laga terakhir karena cedera hamstring. Lorenzo Insigne akan bermain di depan pendukung setia Napoli untuk terakhir kalinya pada pekan depan. Kapten Napoli itu akan menyiapkan seremoni perpisahan dengan para pendukung I Partenopei. Tepatnya, ketika mereka menjamu Genoa di Diego Armando Maradona Stadium, Insigne sendiri musim depan akan berganti kostum Toronto FC. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan pidato inspiratif Zlatan Ibrahimovic sebelum pertandingan melecut semangat pemain jelang laga kontra Hellas Verona. Ibrahimovic mengatakan sesuatu yang luar biasa. Semua orang mengingat para pemain Milan yang memenangkan Scudetto atau Liga Champions. Jadi, jika kami ingin diingat, kami memiliki 3 pertandingan untuk melakukannya. Lionel Messi menjadi pemain yang cukup apes di Liga Prancis musim ini. Pemain bertubuh kecil itu menjadi pemain Liga Prancis yang mencatatkan tendangan kena mistar terbanyak di kompetisi tersebut. Menurut catatan Opta, sudah 10 kali upaya dari La Pulga menghantam mistar gawang bersama PSG di musim ini. Jumlah itu tak ada yang bisa menyamainya sejak Opta dibentuk pada musim 2006-2007. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti menegaskan absennya Gareth Bale pada perayaan gelar Liga Spanyol 2021-2022 murni karena sang pemain tengah dibekap cedera punggung alih-alih hubungan buruk dengannya dan para pemain. Ancelotti mengatakan Bale tidak berada di dalam bis karena sakit punggung serius yang membuatnya tidak bisa bergerak, apalagi menari dan berpesta dengan anggota tim lainnya.